penutupan dan laporan kegiatan dari GC Session 2025. Kemeriahan pertunjukan fancy drill dari berbagai kontingen di Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN West Indonesia News, berita dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, penutupan dan laporan kegiatan dari GC Session 2025. GC Session atau konferensi per 5 tahun yang diselenggarakan oleh General Conference berjalan dari tanggal 3 hingga 12 Juli 2025. Dalam sesi ini juga diadakan pemilihan untuk masing-masing divisi yang berada di seluruh dunia. Jika sebelumnya para officer dari GC dan Divisi Asia Pasifik Selatan atau SSD telah terpilih, kali ini telah ditetapkan para direktur dan wakil direktur dari masing-masing departemen yang akan melayani di SSD periode 5 tahun mendatang. Dari para pimpinan departemen yang terpilih, terdapat 3 orang dari Uni Indonesia kawasan Barat yang menjabat dalam pelayanan di SSD, yaitu Pendeta Rudi Situmorang yang terpilih sebagai Asosiasi Kependetaan, Pendeta Michael Palar sebagai Koordinator Hope Channel, dan Roni Manurung terpilih sebagai Asisten Bendahara. Di hari terakhir GC Session, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025, dilakukan apresiasi terhadap para pelayan Tuhan yang dalam kurun waktu lama telah melayani, yaitu apresiasi pelayanan kepada Pendeta Ted Wilson yang telah melayani selama 15 tahun sebagai Ketua GC. Pada apresiasi ini, Pendeta Wilson didampingi istri mendapat ucapan terima kasih melalui tepuk tangan oleh ribuan orang yang hadir dalam GC Session kali ini. Tak hanya itu, apresiasi yang sama juga didapatkan oleh Pendeta Wendell Mandolang yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris SSD karena pelayanannya selama 43 tahun baik di Uni Indonesia kawasan Barat maupun di Divisi Asia Pasifik Selatan. Kegiatan GC Session ini ditutup dengan komitmen pelayanan yang diikuti oleh ribuan peserta yang hadir pada kegiatan ini. Kiranya melalui GC Session 2025, pelayanan Tuhan dapat terus bertumbuh dan berkembang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemeriahan pertunjukan fancy drill dari berbagai kontingen di Kampore Pathfinder se-Uni Indonesia kawasan Barat. Salah satu bagian acara yang paling dinantikan peserta pada kegiatan Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat 2025 adalah eksibisi baris berbaris dan fancy drill, yaitu keterampilan baris berbaris. Eksibisi ini sangat dinantikan baik oleh para pengunjung maupun peserta yang sudah ingin menyaksikan bahkan sejak sebelum kegiatan Kampore dimulai. Adapun tujuan dari eksibisi baris berbaris dan fancy drill ini adalah untuk mempromosikan karakter Pathfinder yang disiplin, namun tetap kreatif yang ditunjukkan dalam kerja sama tim. Hal tersebut juga didukung melalui firman Tuhan dalam Alkitab maupun suara nubuatan, serta panduan administrasi Pathfinder yang juga mempertimbangkan psikologi Pathfinder. Eksibisi baris berbaris dan fancy drill ini juga memberikan kesempatan pada peserta Kampore untuk bisa tampil dan menunjukkan kerja keras yang mereka lalui sebelum menuju Kampore. Sebanyak 17 tim dari berbagai conference, daerah, dan wilayah mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Namun seiring berjalannya waktu dan kompleksnya persiapan tim, saat Kampore dimulai, tersisa 15 tim yang siap untuk tampil, yaitu 7 tim dari Sumatera Utara, 5 tim dari Jawa Barat, 2 tim dari Conference Jakarta, dan 1 tim dari Conference Jakarta Banten. Jumlah ini menunjukkan antusias dari peserta yang melebihi ekspektasi awal dari para panitia. Rangkaian eksibisi dilaksanakan dalam 3 hari, mulai dari Rabu
sampai dengan Kamis yaitu tanggal 2 hingga 4 Juli 2025 yang dimulai pukul 4 sore dan berakhir di jam setengah 6 sore. Untuk 2 hari pertama merupakan sesi eksibisi yang dinilai dengan pendekatan merit system, yaitu aspek penilaian tes online yang menguji pengetahuan baris berbaris dan fancy drill peserta. Penilaian kedua yaitu penilaian penampilan yang terdiri dari kriteria penilaian seragam, gerakan, dan ketentuan tambahan lainnya. Setiap peserta dinilai melalui usaha mereka dalam mencapai standar yang telah ditentukan dan disosialisasikan jauh sebelum Kampore. Adapun hasil penilaian terbagi menjadi beberapa hasil yaitu Diamond, Platinum, Gold, dan Silver. Akhirnya 4 tim mencapai kategori Platinum, 6 tim mencapai Gold, dan 5 tim mencapai Silver. Puncaknya pada hari Jumat, kegiatan eksibisi dimulai dengan peluncuran buku standar baris berbaris Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu dengan melibatkan tim penyusun dan reviewer yang mewakili seluruh Kondanwil di wilayah Indonesia Barat. Melalui peluncuran buku ini, diharapkan baris berbaris dan fancy drill di Uni Indonesia Kawasan Barat dapat semakin berkembang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Besar harapan setelah dilaksanakan eksibisi ini agar talenta dan keterampilan baris berbaris dapat menjadi bagian setiap Kondanwil sehingga di Kampore selanjutnya semakin banyak tim yang berpartisipasi dan nama Tuhan dimuliakan. Konvensi Guru se-Asia Pasifik Selatan dilaksanakan di Bangkok. Pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2025, Departemen Pendidikan Divisi Asia Pasifik Selatan atau SSD mengadakan konvensi guru di Bangkok, Thailand. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.800 peserta yang merupakan officer uni, officer daerah dan conference, dewan sekolah, serta guru yang berada di bawah SSD. Dan utusan dari Indonesia diikuti oleh 155 peserta. Adapun para pembicara selama acara ini ialah Felixian T. Felicitas, Pendeta Roger O. Kaderma, Ketua Divisi SSD, Jacinto Adab, Bendahara SSD, dan Pendeta Dr. Bienvenico C. Mergal, Direktur Pendidikan SSD, Dr. Lisa Bertli Hardy, Direktur Pendidikan General Conference, serta Dr. Hudson Kibuka, Wakil Direktur Pendidikan GC. Setelah mendengarkan berbagai materi, pada akhir acara diadakan malam budaya di mana tiap negara menunjukkan keunikan budaya masing-masing. Pada malam budaya ini juga diadakan penyerahan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Advent Sedunia kepada 16 sekolah Advent dari Indonesia Barat, serta pemberian penghargaan kepada guru-guru Advent yang sudah melayani di sekolah-sekolah Advent dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun. Penghargaan serupa juga diberikan kepada seluruh asesor akreditasi sekolah-sekolah Advent yang telah berpartisipasi selama 4 tahun sebelumnya. Acara pemberian penghargaan ini juga terasa semakin mendalam karena diadakan acara pelepasan kepada 3 orang tokoh pendidikan Advent yang telah memasuki usia pensiun. Ketiga tokoh tersebut adalah Pendeta Dr. Bienvenico Mergal, Direktur Pendidikan SSD, Dr. Kanadian Z. Panjaitan selaku Wakil Direktur Pendidikan SSD, dan Dr. Hudson Kibuka selaku Wakil Direktur Pendidikan General Conference. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama konvensi berlangsung adalah kegiatan mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di sekitaran Pattaya, yang membuat konvensi ini terasa semakin berkesan bagi para peserta. Kiranya melalui kegiatan ini memberikan arti yang sangat bermakna bagi seluruh peserta dan menguatkan kembali semangat pelayanan para guru dan para pekerja yang ikut terlibat dalam dunia pendidikan Advent. Daerah Sumatera Tengah mengadakan pelatihan bagi para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah se-Sumatera Tengah. Pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2025, pembekalan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Advent se-Sumatera Tengah dilaksanakan di kantor daerah Sumatera Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali setiap pimpinan sekolah yang ada di Sumatera Tengah
agar dapat melakukan fungsi, tanggung jawab, dan pekerjaannya sebagai pimpinan dengan baik di Sekolah Advent untuk membawa perubahan. Kegiatan ini dibuka oleh Pendeta DEW Silitonga, Ketua Daerah Sumatera Tengah, dan dihadiri oleh para pembicara, yaitu Parulian Sihotang, Direktur Pendidikan Indonesia Barat, David Soputra, Wakil Direktur Pendidikan Indonesia Barat, Pendeta Aha Sihaloho, Sekretaris Sumatera Tengah, dan Du Carlos Sagala yang merupakan Bendahara Sumatera Tengah. Sesi pada kebaktian Vesper dibawakan oleh Ibu Helena Valentina Saragi Pakpahan yang merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Walau sesi ini diadakan secara online melalui Zoom, namun tidak menyurutkan semangat dari para peserta. Kegiatan ini terus berlanjut hingga hari berikutnya dengan materi yang disampaikan oleh para pembicara yang telah hadir dari awal, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Pendeta Ediman Manurung, Direktur Penata Layanan Sumatera Tengah. Para peserta juga diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada para pembicara dalam sesi tanya jawab. Di akhir acara, Lamsihar Sagala memberikan penghargaan kepada sekolah yang memiliki pencapaian baptisan terbanyak, serta para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menerima bingkisan sebagai kenang-kenangan dari para pimpinan direktur pendidikan, baik yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat dan daerah Sumatera Tengah. Pengayaan pernikahan dilakukan di Toba Raya dan Habinsaran, Sumatera Utara. Sebanyak 100 pasangan suami istri yang berada di wilayah Toba Raya dan Habinsaran mengikuti kegiatan pengayaan pernikahan atau marriage enrichment. Acara ini menjadi momen bersejarah dan membahagiakan bagi seluruh peserta untuk mempererat ikatan pernikahan serta memperbaharui komitmen kasih di hadapan Tuhan. Bertempat di Gereja Advent Jemaat Sipitu-Pitu, acara ini dimulai dengan seminar rumah tangga yang dibawakan oleh Bapak H. Dolok Saribu dengan topik penting, apakah rumah tanggaku, apakah suamiku, apakah istriku, apakah anak-anakku tetap satu sampai Yesus datang kedua kali. Acara ini terus berlanjut dengan khotbah utama oleh Pendeta R.M. Hutasoid yang mengangkat tema tentang keindahan pernikahan di Taman Eden dalam nyanyian kasih. Dalam firman-Nya, Pendeta R.M. Hutasoid mengajak para pasangan untuk kembali pada rancangan ilahi dalam pernikahan. Acara ini terus berlanjut dengan jamuan kasih yang hangat. Dan pada puncak acara, para pasangan suami istri melakukan prosesi marching, diawali dengan momen romantis saat para suami menyerahkan setangkai bunga kepada istri tercinta. Acara ini turut dimeriahkan dengan penilaian pasangan paling mesra untuk menambah warna sukacita. Tak lepas dari firman Tuhan, renungan rekomitmen disampaikan oleh Pendeta R.M. Hutasoid, dilanjutkan dengan pembacaan janji rekomitmen, di mana untuk para suami dipimpin oleh Bapak H. Dolok Saribu dan untuk para istri oleh Ibu Suherni Dolok Saribu. Doa khusus pun dipanjatkan bagi seluruh pasangan, termasuk bagi beberapa pasangan yang belum pernah diberkati secara resmi dalam Gereja Advent. Suasana penuh haru menyelimuti para peserta ketika maju ke depan untuk menerima doa khusus dari Pendeta R.M. Hutasoid. Dalam suasana haru, pasangan yang telah menikah selama 63 tahun menyampaikan kesan mendalam mereka dengan menyatakan perasaan seperti kembali menikah 63 tahun yang lalu dan cinta mereka diperbaharui. Semua pasangan merasakan sukacita dan hati yang bersyukur. Kiranya marriage enrichment ini bukan hanya sekedar acara, tetapi menjadi momentum rohani yang membangun kembali fondasi rumah tangga berdasarkan kasih Kristus. Berita dari Sumatera Utara tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka untuk menerima berbagai berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat mengirimnya melalui Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta seluruh tim yang telah bekerja undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan, hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith.
Shalom, Tuhan memberkati.